Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini atau sebelum kita membahas materi yang akan Ibu bahas pada hari ini, Ibu akan melakukan suatu permainan. Nah, permainan ini bertujuan supaya kalian fokus pada penjelasan yang Ibu jelaskan. Nanti Ibu akan memberikan contoh. Nah, kemudian kalian mengikuti apa yang Ibu contohkan ya. Baiklah, contohnya seperti ini. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali saja. Contohnya pagi. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Contohnya siang. Dan kalau Ibu bilang malam, kalian tepuk tangannya setengah saja. Contohnya malam. Seperti itu ya. Jadi Ibu akan contohkan secara berurutan. Pagi, siang, malam. Nah, gimana anak Anda paham belum? Nah, kalau udah paham, kita sama-sama melakukannya ya. Nanti Ibu yang ngaba-aba, kalian yang tepuk tangan. Siap? Baiklah, misalnya pagi, siang, malam. Oke, kasih hapus untuk kita semua. Oke, kita akan mengulangi lagi ya, tapi dengan tempo yang Ibu percepat lagi ya. Jadi kalian harus fokus sama Ibu, oke? Malam, siang, pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Itu, ayo kita tepuk tangan. Oke, anak-anak kan sudah kompak, anak-anak sudah fokus. Itu tandanya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau begitu, kita langsung saja untuk pembelajarannya. Sekarang pelajarannya apa anak-anak? Baiklah, sekarang kalian buka buku TIK-nya dan kita akan membahas materinya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan pelajaran TIK, kepanjangan dari Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Kelas 1, semester 1, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pelajaran apa sih TIK itu? Terdiri dari 3 kata, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Informasi itu apa sih? Informasi adalah segala hal yang kalian lihat, kalian dengar dari media atau dari orang lain. Jadi, bisa juga dikatakan sebagai berita anak-anak. Sedangkan komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah suatu hal menyampaikan berita atau informasi. Kalau teknologi apa sih? Teknologi adalah segala hal peralatan alat-alat yang digunakan untuk memudahkan segala kegiatan manusia. Baik anak-anak, pada pelajaran kita kali ini kita akan membahas satu hal, yaitu tentang jenis-jenis alat komunikasi. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu ada bel, ada telepon, ada komputer, ada radio, kemudian ada televisi. Nah, bagaimana sih kegunaannya benda-benda ini? Simak baik-baik ya. Yang pertama kita akan membahas bel listrik. Gambarnya seperti ini. Bel listrik memiliki 2 bagian utama, yaitu yang pertama pengeras suara dan yang kedua biasanya dipasang di depan pintu rumah. Tuh, ketika ada tamu memencet bel ini, oh berarti ada tamu, ada bunyi ding 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 ding. Nah,
Bel listrik biasanya digunakan untuk memberi tanda pada suatu kegiatan. Contohnya, tanda masuk kelas, pergantian pelajaran, ada tamu, dan lain-lain anak-anak. Alat komunikasi yang selanjutnya yaitu telepon. Nah, mungkin kalian sudah sering sekali menemui ya tentang telepon itu, atau kalian juga punya telepon di rumah. Telepon ada dua jenis, yaitu telepon kabel. Dari namanya saja, telepon kabel pasti ada kabelnya anak-anak. Nah, ada bagian-bagiannya juga. Yang pertama, ada kabel, kemudian ada tombol nomor. Nah, kemudian ada genggam telepon. Telepon jenis ini dihubungkan ke listrik dengan menggunakan kabel, sehingga kalian tidak bisa membawanya kemana-mana karena butuh daya, yaitu listrik, untuk mengoperasikannya. Kemudian telepon jenis kedua yaitu telepon genggam atau HP. Nah, ibu yakin kalian pasti pernah menggunakan ini di rumah, atau mungkin kalian sudah memiliki telepon genggam. Bagian-bagiannya yaitu ada tombol volume atau untuk mengatur besar kecilnya suara handphone, lalu ada tombol power untuk mematikan dan menghidupkan HP. Kemudian ada layar sentuh. Layar sentuh ini menampilkan menu-menu atau gambar yang ada di dalam HP dan mewakili perintah-perintah yang akan kalian lakukan. Berbeda dengan telepon yang berkabel tadi anak-anak, kita bisa membawanya kemana-mana. Selain untuk komunikasi, HP juga bisa digunakan untuk berkirim pesan, mengakses internet, mendengarkan musik, berfoto, dan lain-lain. Kalian juga bisa kok belajar menggunakan telepon genggam ini dimanapun kalian berada. Kemudian yang ketiga, alat komunikasi yang selanjutnya yaitu radio. Nah, kalian juga pasti sudah banyak dong yang tahu apa itu radio. Radio ini hanya bisa digunakan untuk mendengarkan suara saja anak-anak. Kita bisa mendengar siaran berita atau musik dari radio ini, tapi tidak ada gambarnya. Kemudian yang keempat ada televisi anak-anak. Kalian pasti di rumah punya televisi kan? Dan bagian utamanya yaitu ada tombol saluran televisi dan suara. Ada tombol power untuk menghidupkan dan mematikan. Ada juga pengeras suara. Jadi di situ ada speakernya untuk mengeluarkan suara dari televisi. Selain mendengar suara, kita juga bisa melihat gambar yang tampil di televisi, atau kata lainnya audio visual. Biasanya televisi itu juga dioperasikan dengan menggunakan remote. Remote itu digunakan untuk mengganti atau mengeraskan suara, bisa diatur dari jarak jauh. Baik anak-anak, alat komunikasi yang kelima yaitu komputer. Nah, komputer itu ada dua jenis anak-anak. Komputer jenis yang pertama yaitu desktop. Desktop itu komputer meja anak-anak. Gambarnya seperti ini. Bagian-bagiannya yang pertama yaitu ada mouse. Mouse ini bukan tikus ya anak-anak, tapi mouse yang ini alat untuk penunjuk atau kursor. Kemudian bagian yang kedua yaitu keyboard, berisikan angka-angka, huruf-huruf, dan lain sebagainya. Bagian yang ketiga selanjutnya yaitu CPU. Yang keempat yaitu monitor. Komputer sangat memudahkan pekerjaan manusia saat ini. Komputer juga bisa untuk menonton film, mendengarkan musik, berkomunikasi, dan lain-lain. Nah, jenis komputer yang kedua adalah laptop. Laptop bentuknya seperti ini anak-anak. Bagiannya yang pertama yaitu ada touchpad. Nah, ini digunakan untuk pengganti dari mouse tadi.
Kalau di komputer desktop ada mouse, sedangkan yang di laptop ada touchpad. Fungsinya sama anak-anak, sebagai penunjuk di laptop. Dan bagian yang kedua ada keyboard. Bagian yang ketiga ada monitor. Nah, laptop ini bentuknya lebih ringkas dan lebih ringan anak-anak. Laptop juga bisa dibawa dan dipakai di mana saja karena dayanya berupa baterai yang ditanam di dalamnya. Jadi bisa di charger dulu baru kita gunakan. Jadi bisa digunakan di mana-mana. Bisa digunakan di rumah, di luar, di kamar, atau dimanapun. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan materi yang disampaikan? Nah, kalau sudah paham, kita akan melanjutkan materi di minggu depan. Untuk sekarang, Ibu akan menutup materi pada hari ini karena waktunya sudah habis. Jadi, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.